Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utek Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai pajak. Yang mana sebagai warga negara yang baik, kita wajib membayar pajak. Jadi jangan kabur-kaburan lagi dari pajak ya pemirsa. Dengan tema kita pada hari ini mengenal pajak lebih dekat, bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Mbak Era Novian Putri, seorang konsultan pajak. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini suaranya benar-benar Ini adem gitu ya. Semangat nggak hari ini untuk mengedukasi pemirsa aku dan juga pemirsa Opini Mbak? Semangat untuk ngobrol-ngobrol tentang betul. pajak, meskipun hari ini kayak sendu-sendu gitu ya. Pemirsa juga pengen tahu dulu tentang bayarannya. Ini asalnya dari mana nih? Aku asalnya asli Bengkulu. Asli Bengkulu. Lahir di Bengkulu, SD di Bengkulu, SMP di Bengkulu, SMA di Bengkulu. Tapi memang kuliahnya di pajak, jurusan administrasi pajak UI di Depok. Terus udah itu ngambil akuntansi. Setelah lulus langsung di konsultan pajak terus. Langsung Iya. di sana terus. Nah itu memang menjadi cita-cita dari kecil. Kecemplung. Kecemplung yang menguntungkan. Iya, karena awalnya kalau dulu kan bahkan nggak tahu pajak apa sih. Emang ini profesi gitu kan. Taunya dulu ya mau jadi abdi Dokter, negara, dokter lah gitu, paling, dokter, engineering kalau paling ini ya. Cuma yang lucunya Mbak, dulu itu aku ikut tes ikatan dinas. Oke. Nggak ada yang lulus. Di sela-sela ikatan dinas tes UI itu yang lulus. Malah lulus ya? Iya. Padahal kita Itu tahu yang- susah apa itu ya? Iya, memang rezekinya di sana mungkin ya. Dan kebetulan dapatnya itu di satu-satunya jurusan yang didoakan ibu. Jadi aku bilang, Bu, gitu. ini ada 4 jurusan. Aku mau yang satu ini, 2 ini, 3 ini, ada 1 kosong. Ibu mau apa? Emang doa orang tua sih ya. Ibu mau ini ya, kamu administrasi pajak ya, UI ya. Ya udah deh, aku pilihin itu. Padahal yang paling Keempat. mau waktu itu apa? Teknik kimia. Oh, oke. Terakhir itu pilihan terakhir, ternyata pilihan terakhir ya udah. Memang restu orang tua. Iya benar. Sekarang kegiatannya apa aja nih Mbak? Sekarang jadi konsultan pajak. Kalau jabatan resminya adalah CRM Associate di Astadahayu Consulting. Itu kantor pajak, kantor konsultan pajak atau KKP di lokasinya di Jakarta Timur, Cipinang. Tapi kita ada kantor juga di Menara BCA, itu kantor untuk meeting-meeting. Terus selain pajak, kita sebenarnya grup ya, ada akuntansinya, maksudnya bisa ke kita untuk ngurusin bisnis, strategi bisnis, tax planning secara legal juga bisa. Bahkan ada terpisah itu untuk aktuaris atau penilai gitu. Tapi kalau aku khusus di pajak, karena selama ini kerjanya di konsultan pajak, jadi aku masuknya tim pajaknya. Seperti itu. Nah ini kan kantornya di Jakarta. Benar. Di Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ini Mbak di Bengkulu. Itu gimana ya ceritanya ya? Oh, emang dipertanyakan ya. Iya, kok bisa nih? Memang kalau di Jakartanya aku udah kerja di Jakartanya dari 2018 sampai Covid ya 2021-an. Terus sempat pulang ke Bengkulu karena ada musibah keluarga. Di Bengkulu sempat freelance 3 bulan. Tapi ternyata freelance gak enak, gak ada teman. Akhirnya Gak pasti gitu ya? Iya, diajakin bos dulu di kantor, ikut aku aja gimana, tapi aku di Bengkulu, aku nggak mau ke Jakarta waktu itu ya 2021 akhir masih covid Masih terus Covid tuh. bener belum mau ke Jakarta karena orang tua sendiri kan di sini. Boleh nggak aku dari Bengkulu WFH, aku bilang. Oh boleh deh, nggak apa-apa, dia bilang gitu kan, karena memang kebetulan lagi peak season, lagi banyak pekerjaan aku, makanya dapatnya bagian reviewers. Pekerjaan aku mereview pekerjaan teman yang lain, nanti baru dikirimkan ke klien atau ikut juga meeting klien seperti itu. Jadi nggak mengharuskan untuk onsite gitu. Ada kalau mau onsite ke pabrik atau misalnya ke tempat klien, ada tim yang ke sana nanti. Kalau memang butuh aku ke sana, nanti dikabarin kantor aku ke sana gitu. Gitu. Tapi masih sering bolak-balik Jakarta Bengkulu? Masih sering
kalau ada request ya pergi gitu. Sesuai request Iya. ya. Tapi kebanyakan sekarang kan udah males ya mobile ya. Kita zoom aja Mbak, kayak tadi jam 9.20, yuk zoom yuk, gitu doang ya. Udah yuk zoom gitu. Lebih enakan gitu ya Mbak ya. Bener. Ini bisa di mana gitu ya. Asal janjian dulu sih. betul. Nah ini kan memang dari awalnya belum tahu nih berarti Mbak. Benar. Ketika akhirnya lulus sesuai dengan pilihan orang tua itu gimana waktu kuliahnya tuh? Semester 1 itu mau jadi malah curhat ya. Nggak apa-apa Nggak. dong. Aku pure IPA. Dari SMP ikut olimpiade matematika, fisika, ke SMA. Udah nggak diragukan IPA lagi banget, pemirsa. maksudnya IPA core tuh kan. Kalau anak sekarang bilang ya kan, core value-nya IPA banget nih. Iya. Ketika masuk akuntansi pajak nangis semester pertama. Oh iya? Iya. Padahal udah biasa hitung-hitungan ya? Tapi kan beda hitungannya. Iya, betul sih. Aku nggak paham debit kredit itu apa. Iya. Nangis ya itu semester satu semester itu memang benar-benar, dan karena emang mungkin lingkungan ya. Aku di UI itu kan di D3 pajak UI itu orang-orangnya ambis. Oh iya. Ambis to the max lah kalau ada istilah anak sekarang. Jadi kita tuh nggak bodoh, enggak, cuma yang lain aja lebih pintar. Jadi nggak bodoh cuma yang lain lebih pintar. Ya, Terus oke. emang karena nggak ada basic akuntansi sama sekali, ekonomi pun cuma standar ya, beda banget ternyata. Semester 1 itu benar-benar adaptasi, belajar lah. Adrenalinnya tinggi ya. Bukan lagi. Kok yang lain bisa? Ini apa? Debit apa? Kredit apa? Laporan keuangan itu gimana? Itu nggak tahu sama sekali. Tapi untungnya dosen-dosennya baik ya. Jadi ya udah pajak, akhirnya belajar lagi. Pajak itu apa? Terus untuk apa sih? Kenapa ini ada jadi profesi? Itu baru awal-awal. Ternyata yang IPA banget ngitung-ngitung angka kepake sama-sama angka, cuma beda ini duit. Beda angkanya. Bukan Tentang volume lagi. Bukan. Ini tentang volume kehidupan ini ya. Iya, karena bahkan kalau boleh sharing sedikit, konsultan pajak itu bahkan bukan sangat melekat ya, sering bersinggungan dengan realita hidup bisa juga bilangnya, karena pajaknya gede padahal sekarang usahanya udah nggak terlalu gede gitu kan. Ya banyak lah seperti itu. Begitu. Nah tapi sempat nggak sih ngerasain kayak kalau anak-anak sekarang, aku juga sempat waktu itu ngerasain kayak aduh ini kayaknya salah jurusan nih. Pernah nggak mau kayak gitu? Semester 1 awal itu semester ya. Karena belum adaptasi sih. Terus setelah adaptasi berarti cepet ya. Akhirnya oh ya udah ini tepat nih. Iya, dan aku tuh mungkin lebih tipe yang udah kecemplung, udah kejerumus nih, ya udah harus ditekunin di sana sampai nanti mungkin kebuka pintu baru, pindah gitu kan. Tapi ternyata makin kesini setelah ditelusurin, mungkin ini seru loh gitu. Kalau memang buka pintu lain kayak investasi, keuangan, tax planning, terus financial planning itu terbuka sama-sama keuangan kan. Bisa masuk ke situ, bisa masuk ke situ. Jadi memang kalau awal itu memang kalau menurut aku ya, kalau memang ditempatkan Tuhan di satu titik, coba dulu deh, cari kenapa itu ditaruh di sana gitu kan. Siapa tahu ada yang lain gitu. Pasti ada sebabnya. Iya. Gitu ya. Dan sekarang akhirnya nyaman lah di dunia ini. Alhamdulillah sekarang ya. Sekarang dengan perjuangan yang luar biasa tentunya ya Mbak ya. Nah ini kan di pajak nih, profesi konsultan pajak. Ini mungkin pemirsa juga banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih Mbak profesi ini. Jadi kalau konsultan pajak ini biasanya banyak bukan salah pahamin ya, salah artikan sama teman-teman masyarakat itu biasanya dianggap sebagai orang pajak. Jadi memang kantor pajak itu ada namanya, kalau di Kementerian Keuangan namanya Direktorat Jenderal Pajak. Itu kalau di Bengkulu ada di KPP Pratama 1, KPP Pratama 2. Itu yang ngurusin pajak pusat. Jadi dia yang menagihkan. Kalau misalnya teman-teman pengusaha mau konsultasi bisa datang ke sana, nanti ketemu dengan bukan CS ya istilahnya ya. AR-nya, AR itu akun representatifnya untuk diskusi pajak. Terus kalau misalnya PBB, IMB, retribusi daerah itu ke Dispenda Bengkulu. Beda lagi ya. Itu yang ngurusin pajak restoran. Terus kalau misalnya ada konser-konser kena pajak hiburan, atau misalnya kalau biasanya
Karaoke itu kena pajak hiburan juga, itu Dispenda juga yang ngurus, itu pajak daerah namanya. Nah, kalau aku itu jadi konsultan pajak, itu penengah membantu WP itu orang pribadi atau perusahaan untuk mengurusin pajaknya. Oh, begitu. Nah, bisa karena dia bisa membantu mungkin dalam hal satu dia mendapat surat dari kantor pajak dan nggak tahu suratnya mau diapain. Karena memang surat kantor pajak itu banyak jenisnya dan orang awam belum tentu paham ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi mungkin butuh istilahnya penasehat ahli lah, ya kan, untuk membantu mengurusin hal tersebut. Atau bisa juga beberapa baru-baru kemarin itu dapat klien juga dia selama ini bisnis aja. Memang pengusaha itu kan bisa begitu ya. Bisnis aja, bikin perusahaan ngurusin ini, bikin perusahaan ngurusin ini. Belum tahu keuangannya seperti apa pengelolanya gitu ya. Terus ternyata bisnisnya udah gede, udah terus tiba-tiba bingung nih. Ini pajaknya seperti apa, yang ini gimana. Jadi itu bisa dibantu urusin. Gak cuma dari pajaknya, dari laporan keuangannya juga, dari sistem legal dan strategi bisnisnya bisa diurusin juga oleh lebih tepatnya ke konsultan ya, konsultan pajaknya atau konsultan bisnisnya. Artinya kayak perpanjang tangan dari pelaku usaha gitu. Benar, untuk bukan meminimalisir ya, mengefisiensikan pajak. Jadi kita tetap minta wajib pajak pribadi atau perusahaan itu harus tetap bayar pajak sesuai dengan kewajiban. Kalau disuruh bayar pajaknya 2% ya bayar pajak 2%. Nggak mengurangin itu, tapi kalau memang tarif pajak apalagi perusahaan itu ada beberapa ya. Ada 31E yang bisa dapat pengurangan 50%, ada tarif UMKM 0,5% atau tarif total yang 22%. Kami pakai yang mana? Nah, itu mengenai tarif-tarif itu kita bahas di segmen berikutnya ya, Mbak ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.